Masih zaman surat, WA dong. Kau jangan main-main, ku tepuk nanti. Terus dia ngeliati aku kayak gini, sebentar dulu, kau artis TikTok itu kan? Karena aku orang yang seganan, ku balas teman-teman, bapak sebentar dulu, bapak yang polisi itu kan? Nggak, kau tengok rupanya aku ini pakai baju polisi, kau tengok namaku tentara. Tentara nama polisi, aku kan bingung, manggilnya Pak Polisi atau Pak Tentara? Nggak usah kau panggil aku Pak Polisi atau Pak Tentara, cukup kau tanamkan dalam dirimu, akulah pelindung negara. Pak ya, ada limpul Pak. Udah kau jilat kalian ini. Tapi teman-teman, spesial hari ini aku mau ngasih tahu kisah asmaraku sama kalian. Jujur, aku punya mantan 3. Serius, 3-tiganya sudah menikah dan beda agama. Aku nggak tahu konsep pemikiran orang itu apa. Kayaknya pas putus dari aku, jumpa laki-laki lain, ini baru laki-laki. Mantanku yang pertama 2 tahun 7 bulan aku pacaran sama dia. Aku orangnya fatin, setia. Ada satu momen yang buat kami berantem. Dia bilang kayak gini, sayang disuruh mama ke rumah. Karena aku laki-laki gentleman, ku jumpai ke rumahnya. Pas aku masuk rumahnya, mamanya langsung marah-marah. 2 tahun lebih kau pacari anakku, tunjukkan lu keseriusanmu kan. Ku pasang muka terus gini. Bukan serius gitu bodoh. Sekarang ibu kasih kau 2 pilihan. Kau pilih agamamu atau kau pilih anak ibu. Langsung aku berdiri. Agama dan Tuhanku tidak pantas untuk kau jadikan pilihan. Duduk aku pilih anakmu. Mantanku yang kedua, kami LDR, aku di Siantar, dia di Malaysia. Kami putusnya karena aku ketahuan ngaku jadi tentara ya. Putus kami. Aku paling ngechat dia, halo dek gitu. Mantanku yang ketiga ini baru-baru aja sama aku. Karena aku laki-laki nggak murahan, aku balas aja. Langsung ke hotel aja ya. Agak. Tapi teman-teman, ini aku kasih tahu sama kalian. Perbedaan orang Siantar dan orang Medan itu terletak di tukang pangkasnya. Betul, terletak di tukang pangkasnya. Ini aku kasih tahu sama kalian infonya. Aku pangkas masih pakai papan. Aku pangkas masih pakai papan biar nyampe dia. Di Siantar aku punya pangkas langganan. Di Siantar aku punya pangkas langganan. Jadi gitu aku masuk, papan dikasih, pelayanannya enak. Di Medan orangnya seganan, nggak papan dikasih, ayunan, main-main aja kok dek. Bapak-bapak yang lain dikusut kepalanya. Aku dibilang, udah bagus ya, mukanya pun udah enak. Bapak-bapak yang lain dikusut, aku cuma digitui, harganya sama. Tapi teman-teman jujur, masih rame di sana. Gila. Bawa cewek? Nggak ada lah cewekmu ya. Oke teman-teman, mungkin ini materi terakhir. Jujur, ini gue kasih tahu sama kalian kenapa bentuk gue kayak gini. Polisi tangkap itu, narkoba itu polisi. Itu tangkap itu. Jujur kenapa fisik gue kayak stang mio kayak gini. Kata mamaku dulu aku pernah jatuh. Serius, aku jatuh dari lantai 2 ke lantai 3 gitu. Naik. Berbagai upaya udah kulakukan supaya aku normal dan tinggi seperti anak-anak lainnya. Berenang, resto, minum susu bonito, ngocok, udah keluar semua. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya ngocok susu bonito itu. Kau udah sangat jelek kau ya. Gila kau. Sampai-sampai bapak ibu semua kelas 5 SD aku pernah dibawa mamaku ke rumah sakit ternama yang ada di Medan, niatnya mau dioperasi. Kelas 5 SD, mamaku sayang kali sama aku, dia excited kali untuk menyembuhkan aku. Pas kami masuk ke ruangan dokter, mamaku ngomong kayak gini, dok ini anak saya bisa dioperasi. Sumpah aku muka dokternya kayak gini ngeliat aku, kayak gini ngeliat muka aku. Nggak bisa bu, kelas 6 mati nih. Binatang aku di situ kelas 5, diponis mati kelas 6. Otomatis hidupku 1 tahun lagi aku nggak mau mati guys. Apa yang harus kulakukan? Membodohkan diri di sekolah, biar gak naik kelas, biar gak mati aja di sekolah. Tanya guruku, Joel 1 tambah 1 berapa?
si binatang ini membunuh aku ini. 1 tambah 1 600 Bu. Joel jangan bercanda, 6 bagi 2 berapa? Seperempi gue bilang. Joel siapa presiden pertama sampai keempat? Soekarno, Soeharto, Habibie, Ainun Bu bilang. Joel kau tinggal kasih, dan itu alasan aku ada di Pak Barat ini, masih kelas 5 aku. Tapi mamaku sayang kali sama aku teman-teman, dia ngomong kayak gini, mungkin kalian juga punya mama gitu, kok kampungan kali ya. mungkin kalian juga punya orang tua. Mamaku ngomong kayak gini, Bang, kau memang kalah di visi, tapi jangan pernah takut untuk bermimpi ya, kejar cita-citamu, nanti mama bantu doa katanya. Nanti mama bantu doa, aku bilang. Ya udah mak, aku mau jadi tentara, aku bilang. Apa kau bilang babi? Kata mama. Jadi tentara, tahu kalau udah cacat jangan gila. Teman-teman Pak Barat, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, terima kasih mama, terima kasih semua abang-abang, terima kasih, love you.